terus di masjid nginap sampai besok pagi masuk terbit fajar, siang dan malam di masjid, baru disebut iktikaf. Kalau tidak sehari semalam bukan iktikaf. Terus apa namanya? Ya terserah, mau transit. Jangan karena fokus mendengar pengajian lalu kantong hijau itu dibiarkan. Mana nih fokus ini biar supaya lewat, begitu udah lewat langsung tidur lagi. Setiap subuh Allah kirim 2 malaikat, setiap kita ini dikirim 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Terus saya yang nggak sedekah, yang nggak sedekah, itulah adilnya Allah. Malaikat satu lagi mendoakan juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang nggak bersedekah binasakanlah dia. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya nanti yang nggak bersedekah ya nggak tahu lah gimana hari ini. Memang dia berawal dari yang kecil dulu, sendal hilang, kemudian habis itu helm hilang, lama-lama istri hilang. Dari ketawanya kayaknya memang niat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, siapa yang sholat subuh berjamaah dia senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, siapa yang sholat subuh berjamaah dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Sholat subuh berjamaah dapat perlindungan Allah, sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk di masjid, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Amin ya Allah. Ketiga-tiga hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil hukum karena bukan hadis dhaif. Adapun hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis dhaif. Zahabal zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kita disuruh ke negeri Cina, sekarang nggak perlu karena Cinanya udah datang ke sini. Hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi beramal. Jadi kita habis sholat subuh duduk di masjid nunggu matahari terbit. Matahari terbit menurut informasi jam 5.57, kemudian tambah 12 menit jam 6.10 kita sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang sholatnya pakai usolli, yang nggak pakai usolli ya diam aja, dia nggak pakai usolli, niatnya dalam hati, dua-duanya sah. Jadi sementara nunggu matahari terbit saya ngomong dulu. Bapak Ibu, kamu lagi di mana Mas?
saya lagi iktikaf. Terus kedengaran suara musik. Loh, kok ada suara musik? Ya nggak salah, orang dia iktikafnya di mall. Iktikaf secara bahasa kan menetap di satu tempat secara bahasa. Tapi kalau menurut syariat Islam, arti iktikaf adalah al-muqsu fil masjid, menetap di dalam masjid. Itu baru disebut dengan iktikaf. Nah, jadi jangan kita cepat menyalahkan orang karena dia menjawab secara bahasa, bukan secara syariat Islam. Jadi secara bahasa lebih lama di tempat belanja daripada di masjid, menetap di satu tempat. Kapan mulainya iktikaf Nabi itu? Berapa lama Nabi iktikaf itu? Iktikaf Nabi 10 hari 10 malam. Amin. Ngamin kan aja takut. Iktikaf ini enggak wajib, tapi perbuatan ini tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Pak Ustadz, saya nggak sanggup karena saya masih kerja, nggak bisa 10 hari 10 malam. Terus saya iktikafnya hanya habis maghrib sampai isya sampai tarawih. Itu namanya iktikaf. Mazhabnya mazhab efisiensi. Masih dianggap iktikaf. Terus limit waktu iktikaf itu berapa lama? Menurut mazhab Maliki, mazhab yang pertama paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Maliki, iktikaf itu menyatukan siang dan malam. Jadi masuknya maghrib, isya, terus di masjid nginap sampai besok pagi masuk terbit fajar, siang dan malam di masjid, baru disebut iktikaf. Kalau tidak sehari semalam bukan iktikaf. Terus apa namanya? Ya terserah, mau transit. Jangan karena fokus dengar pengajian lalu kantong hijau itu dibiarkan. Mana nih fokus ini? Biar supaya lewat, begitu udah lewat langsung tidur lagi. Setiap subuh Allah kirim 2 malaikat, setiap kita ini dikirim 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Terus saya yang nggak sedekah, yang nggak sedekah, itulah adilnya Allah. Malaikat satu lagi mendoakan juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang nggak bersedekah binasakanlah dia. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya nanti yang nggak bersedekah, ya nggak tahu lah gimana. Memang dia berawal dari yang kecil dulu, sendal hilang, kemudian habis itu helm hilang, lama-lama istri hilang. Dari ketawanya kayaknya memang niat. Nah, sampai mana tadi sih? Batas limit iktikaf itu menurut mazhab Maliki mesti menyatukan siang dan malam. Terus nggak ada yang lebih ringan lagi daripada itu Pak Ustadz? Ada. Ustadz Somad itu kalau ceramah memang dia gas yang tinggi dulu. Bagi yang selalu mengikuti ceramah Ustadz Somad dia tahu. Nanti pasti dia sebut yang paling ringan. Limit iktikaf yang paling ringan adalah mazhab Syafi'i. Berapa lama Pak Ustadz? Lama dikit dari ruku sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 sudah iktikaf. Kalau itu saya pilih yang ini aja Pak Ustadz. Terserah, selama dia masih dalam pendapat imam mazhab ahlus sunnah wal jamaah.
maka kita dibenarkan. Makanya nanti kalau ada program Masjid Ar-Ridho, betul, Masjid Ar-Ridho, saya tahu, cuman pura-pura nanya. Masjid Ar-Ridho mengadakan iktikaf, start dari mulai masuk Isya, tarawih, witir, tadarus, istirahat, jam 2 mulai lagi sampai jam 3, jam 4 sahur, kajian subuh, habis subuh isyraq, setelah itu silakan pulang. Iktikaf apa itu? Ya iktikaf, tapi tidak full seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iktikaf yang full itu ada, tradisi itu dilaksanakan selama Ustadz Somad berada kuliah di Arab. Ada di Mesir, itu masjid-masjid itu di belakang itu dibuat kemah kecil supaya orang bisa iktikaf leluasa. Di tempat kita kurang familiar, tapi di beberapa masjid sudah diadakan iktikaf full 10 hari 10 malam. Ikuti iktikaf full, paket VVIP, supaya enggak ribet lagi, ada laundrynya, ada. Tapi kalau bisa jangan dibuatkan satu tempat itu, nanti chatting, browsing. Jadi target utamanya iktikaf itu, ada orang target iktikaf khatam 10 kali. Target etikaf dia tasbih 1000 kali. Tapi ada yang etikaf targetnya nggak terlalu muluk-muluk. Kamu 10 hari di masjid gimana? Ya paling nggak 10 hari ini nggak ngerokok, ya udah cukup lah. Itu pun siang aja. Ya sama aja, di luar pun sama. Jadi jangan kita salahkan kalau ada orang yang ketika di masjid dia tidur aja. Pas ditanya, karena niat saya supaya jaga mata, supaya nggak berdosa, telinga nggak berdosa. Target kita macam-macam. Memang nanti Pak Ustadz di surganya gimana? Ya nggak tahu juga. Mungkin ada di surga itu khusus surga tempat orang yang waktu di masjid tidur aja. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis dhaif. Tapi katanya boleh dipakai Pak Ustadz? Boleh, untuk motivasi beramal, bukan motivasi tidur. Tapi saya seumur-umur ceramah belum pernah marah sama jamaah yang tidur waktu saya pengajian. Kenapa? Karena berarti kalau saya ceramah dia tidur, itu ilmunya sudah masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Bayangkan orang kaya, konglomerat, pejabat, hebat, tapi nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Begitu melihat Ustadz Somad langsung muak. Betapa syukurnya nikmat besar bernama tidur. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tidur. Nah, definisi iktikaf sudah, berapa lama limit iktikaf sudah. Lalu kemudian apa yang dilakukan selama iktikaf itu? Yang dilakukan iktikaf itu ada 5. Yang pertama, memperbanyak sholat sunat. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Imam apa makmum? Makmum. Ada apa qadha? Ada. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu melafalkan niat. Niat yang sesungguhnya di mana? Niat yang sesungguhnya di dalam hati. Sama seperti ibu yang ragu tentang cinta bapak. Cinta itu kan letaknya di hati, bukan di bibir. Lalu dia nanya, kamu cinta nggak sama aku Pak? Saya berani ngomong gini karena jamaah hari ini kan nggak ada perempuan. Ada di sana. Hai Besti. Yang sesungguhnya itu yang ada di dalam hati. Yang di mulut itu hanya untuk menekankan bagi yang tidak percaya. Jadi kalau ada istri yang nyuruh maksa suaminya mengucapkan aku cinta padamu, itu berarti dia mulai ragu.
Dan ibu-ibu jangan berkecil hati, karena menurut survei 90% laki-laki suami di Indonesia memang nggak mengucapkan I love you kepada istrinya. Karena mereka malu, laki-laki Indonesia ini segan, nggak mengucapkan itu. Mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Tapi yang di sini enggak. Ini yang di sini nih baik-baik, soleh semua insya Allah. Tapi nggak tahu juga ya. Husnuzon, wajib kita husnuzon insya Allah. Nah, lalu kemudian selesai sholat sunat wudhu, kalau kebetulan pagi sholat sunat duha. Sholat sunat duha itu berapa rakaat Pak Ustadz? Riwayat Abu Hurairah 2 rakaat. Riwayat Ummu Hani 4 rakaat. Riwayat yang lain, summa yazidu masya'a, Nabi sholat 2 rakaat, 4 rakaat, yazidu masya'a, dia tambah sesuai sekehendak hatinya. Maka sholat duha nggak ada batasan, 2, 4, 6, 8, terserah. Saya Pak Ustadz sholat duha saya buat 10. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Abdullah ditanya orang, kamu anaknya Imam Hambali? Iya. Imam Hambali itu sholatnya 1 hari 1 malam berapa rakaat? 300 rakaat, 300 rakaat. Setelah Imam Hambali masuk penjara, di penjara karena penguasanya bermazhab Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran itu makhluk bukan kalam Allah. Imam-imam yang mengatakan Quran kalam Allah masuk penjara. Imam Hambali, ya, Quran itu kalam Allah atau makhluk? Kalam Allah, masuk penjara. Di penjara disiksa, dicambuk, keluar dari penjara, sholat sunatnya 150 rakaat. Sehari semalam masuk sunat dan wajib semuanya. Itu belum ada apa-apanya guys. Jadi jangan kita udah merasa banyak betul sholat kita ini. Kita kalau mau membandingkan amal kita dengan imam-imam ulama-ulama itu, ini kadang orang pas ditanya, kamu tadi masuk masjid kok nggak tahiyatul masjid? Kamu kok nggak qobliyah? Kamu kok nggak ba'diyah? Syukur aku sholat, kawanku nggak sholat lagi. Jangan begitu kita ngelihatnya. Lihat para ulama. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Ali ini ibadahnya banyak, digelar dengan Ali Zainal Abidahnya sangat banyak. Berapa rakaat? 1000 zuhur qabliyah. Berapa? Ulang lagi Pak Ustadz. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang 4 rakaat sebelum zuhur tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Usollinya Pak Ustadz, usolli sunnat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau yang nggak pakai usolli Pak Ustadz, ya diam aja, orang niat di dalam. Tapi jangan kelahi gara-gara masalah usolli. Yang usolli mau nyindir kawannya yang nggak pakai usolli. Usolli sunnat az-zuhri. Kata yang nggak pakai usolli, nggak pakai usolli. Hati kita rusak jadi kelahi, apalagi kalau sampai pukul-pukulan. Tahu orang di luar masjid yang nggak ke masjid, kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara usolli. Untung kita nggak ke masjid. Dulu antar ormas, antar kiai, antar pondok, antar jamaah kelahi masalah usolli. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan qobliyah asar, qobliyah maghrib?
qobliyah isya itu tidak masuk dalam sunat rawatib muakkad, tapi rawatib saja. Dalilnya mana? Ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada sholat, antara azan dan iqamat ada sholat, antara azan dan iqamat ada sholat. Maghrib, ada nggak azan dan iqamatnya? Ada. Lalu kalau begitu ada nggak sholat sunatnya? Ada. Kenapa masjid kita di beberapa masjid nggak buat kesempatan qobliyah maghrib? Karena kalau dibuat qobliyah maghrib, habis waktu maghrib, jamaahnya lambat terus. Pas Bilal mau qomat nggak jadi. Apalagi yang terlambat itu RT, RW, bukan di sini ya. Makanya win-win solution. Sampai kelahi itu di masjid. Yang satu mengatakan mesti ada qobliyah maghrib, karena qobliyah maghrib juga sunat rawatib. Yang satu lagi mengatakan jangan buat qobliyah maghrib, karena kalau kita buat qobliyah maghrib, habis waktu maghrib jamaah terlambat datang. Akhirnya diundang Ustadz Abdul Somad untuk menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia ini. Maka saya pun menjelaskan dalil-dalilnya bahwa qobliyah maghrib itu ada. Saya katakan hadisnya ada dalam Sahih Muslim, ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah. 3 kali Nabi mengatakan antara azan dan iqamat ada salat, dan sahabat pernah melakukan qobliyah maghrib, Nabi enggak melarang. Lalu kemudian yang mengatakan enggak boleh mulai curiga, jangan-jangan yang ngundang ini yang pro qobliyah. Pantesan Ustaz Somad ngomong ada, kayaknya dia pro qobliyah ini. Akhirnya saya jelaskan, saya tidak pro mana-mana, saya hanya membacakan dalil. Lalu solusinya gimana Pak Ustadz? Buat stiker dari azan ke maghrib, dari azan ke iqamat hanya 5 menit kesempatan untuk qobliyah maghrib. Bagi yang terlambat salah sendiri, walaupun pejabat jenderal bintang 4. Kalau bintang 5 itu penghargaan, bintang 7 sakit kepala. Nah, akhirnya masjid itu tidak bermasalah lagi, dan sejak itu saya nggak pernah diundang lagi ke masjid. Jadi ternyata memang saya ini selalu diundang ke masjid-masjid yang bermasalah, kecuali Masjid Ar-Ridho ini. Ini masjid ini memang nggak ada masalah sama sekali, cuman agak panas aja dikit. Padahal AC-nya banyak. Bukan panas, ini karena memang kita ini padat ini kalau begini jamaahnya ini nggak bisa sholat. Ini bukan soft lagi ini. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan bertahan terus. Amin ya rabbal alamin. Memperbanyak sholat sunat. Lalu kemudian kalau malam Pak Ustadz, sholat sunat tarawih, habis tarawih witir. Habis witir kami nanti mau sholat lagi, boleh apa enggak Pak Ustadz? Kana Nabi kana yusalli ma'al imami hatta yansharif. Siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai witir, qiyamil lailah, dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Jadi jangan tinggalkan imam witir. Kenapa kamu pulang? Saya takut Pak Ustadz nanti kalau saya sudah witir nggak bisa lagi sholat malam. Ya ngomong siapa? Tetap boleh sholat witir. Habis sholat witir dengan imam, nanti malam bangun sholat lagi. Sholat apa? Ya ambil wudhu, masuk masjid lagi, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat kok tauco? Taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Memperbanyak sholat sunat. Mohon maaf Pak Ustadz, saya ini udah tua. Sholat sunat itu, jangankan sholat sunat, dengar cerita Ustadz aja rematik saya kumat. Islam ini bukan agama pemaksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
sholat sunat nggak bisa, maka amalan setelah sholat sunat yang kedua memperbanyak khatam Quran. Alhamdulillah di Masjid Ar-Ridho nggak kurang sedikit pun Quran. 2 lemari Quran kanan kiri full. Kalau dilihat dari susunan Qurannya, ini nggak pernah dibaca. Ustaz, ini rapi nih karena memang dirapikan karena nyambut kedatangan Pak Ustaz. Jangan suuzon Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi baca Quran. Berapa juz? Kanal Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan Sittina khatamah, 60 kali khatam. Di mana kami bisa baca riwayat ini Pak Ustadz? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi dalam biografi Imam Syafi'i. Malamnya 1 kali khatam, siangnya 1 kali khatam. Iya Pak Ustadz, tapi saya di kantor payah bawa Quran Pak Ustadz. Buka Play Store, tulis di atasnya Qara'a, Q-A-R-A-A, enter, dapat. Itu aplikasi punya anak muda orang Islam, bagus, di download, dibaca, ada waktu sholat, ada arah kiblat, baca Quran. Bagi yang hari ini bacaan Qurannya sudah masuk juz 16, alhamdulillah. Yang masih juz 1-2 insya Allah dikejar waktu iktikaf. Yang belum mulai innalillah. Saya Pak Ustadz masih ikro, enggak apa-apa, lanjutkan. Ikro berapa? Ikro 1. Ya apa boleh buat? A bataba batata tatasa. Saya ini Pak Ustadz orangnya abangan, enggak pernah kenal Islam. Tapi setelah saya pergi haji, Allah bukakan pintu hidayah, saya mulai belajar Quran. Berapa umur Bapak belajar Quran? Umur 60 tahun belajar Al-Quran. Saya ketemu orangnya, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalis. Nggak ada alasan nggak bisa baca Quran. Apalagi imam kita tadi baca Quran, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bukan ma, bukan mo, Maliki Yaumiddin. Halus bacaannya, makharijul hurufnya, idgham ikhfa'nya, hafalannya. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi kan nggak mau belajar Al-Quran, malu. Maka kesempatan saya 10 hari ini mesti khatam Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, iktikaf itu nanti kesempatan belajar baca Quran insyaallah. Amin. Kawan saya pulang kuliah dari Mesir, belum ada kesempatan ngajar, masih di rumah. Ada yang nelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngajar nggak? Di masjid? Bukan. Pesantren? Bukan juga. Terus ngajarnya di mana? Ngajar pendeta. Hah? Ngajar pendeta? Ngajar apa? Ngajar baca Quran. Kenapa Pak Pendeta mau belajar Quran? Dia mau S2 ke Vatikan. Syaratnya mesti bisa baca Quran. Terus saya tanya kawan saya, terus kau ajar? Ya apa boleh buat? Kesempatan nggak datang 2 kali. Berapa lama kau ajar Pak Pendeta bisa baca Quran? 1 bulan bisa baca Quran. Kawan saya masih ada, dosen, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada orang Islam sudah sebulan nggak bisa baca Quran, mati aja lah. Janganlah kejam kali Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Saya Pak Ustaz baca Qurannya bisa, tapi kalau untuk ngejar 1 juz 1 hari nggak bisa Pak Ustaz.
Enggak ada yang mewajibkan mesti khatam 1 juz 1 hari 1 bulan khatam, enggak ada. Yang penting mulai aja dulu. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau mulai sih udah lama, dari sejak Ramadan 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum khatam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Baca itu Quran. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, wa likulli harfin asyru amsalha. Al mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, ngapal Quran, tafsir Quran, dia nanti dibangkitkan di akhirat bersama para malaikat. Amin. Bagaimana dengan orang yang baca Quran? Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Yatata'ta artinya terbata-bata. Orang lain lancar alif bata sajim hakha, dia bata. Itu maka disebut terbata-bata. Wa huwa alaihi syak, berat dia baca Quran. Falahu ajrani, dia dapat 2 balasan pahala. Pahala pertama, pahala baca Quran. Pahala kedua, kerja keras, tidak kenal henti. Maka jangan pernah putus asa baca Al-Quran. Baca Quran itu gimana Pak Ustadz? Ada suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena ada juga orang saya lihat baca Quran diam aja. Itu bukan baca Quran, kopinghu. Baca Quran itu ada nahan nafasnya, ada makharijul hurufnya. Itulah kenapa orang baca Quran itu menghilangkan stres, depresi. Kenapa? Karena ketika dia membaca Al-Quran, nafasnya diatur, suaranya keluar, telinganya mendengar, pikirannya fokus ke Quran dan tidak memikirkan yang lain. Makanya orang yang stres, depresi, pikirannya macam-macam, yang jahat, yang nakal itu bukan karbohidrat. Yang nakal itu bukan gula. Yang nakal itu adalah pikiran. Itu makanya orang gila sehat. Karena nggak ada pikiran. Berarti kalau mau sehat, nggak ada saya ngomong begitu. Kita baca Quran, pikiran kita dan hati kita, lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, pengobat, penawar. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, diam dan dengar baik-baik, wa ansitu, perhatikan, la'allakum turhamun. Jangankan membacanya, mendengarnya saja dapat rahmat, apalagi bacanya. Jadikan Al-Quran sebagai pembela kami ketika nanti di akhirat tidak ada satupun yang bisa menolong. Orang-orang yang kaya-kaya, yang banyak uang, yang pejabat, itu insya Allah bisa di backup sama atasannya, ditolong sama pengacaranya. Tapi kalau kita mati menghadap Allah, ada pengacara yang ikut? Mana ada. Istri pun tinggal. Buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidak makan, tidak. Mana mungkin ada orang mati sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian, sebagaimana dulu kamu diciptakan sendirian, dan kamu pun akan datang sendirian. Orang sendirian itu selalu ketakutan, maka akan datang penolong. Siapa yang menolong?
Iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabih, menjadi penolong. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu nanti menjadi penolong kita, insyaallah. Tapi katanya Pak Ustadz, orang yang baca Quran itu dilaknat. Memang betul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena salah bacaannya. Kenapa? Bacaannya betul tapi tidak diamalkannya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Memang nggak pernah baca Quran. Yang namanya belajar nyetir, lewat lampu merah traffic light, mobilnya nggak jalan, lampu sudah hijau, nggak maju, nggak mundur, nggak kanan, nggak kiri, berhenti. Pak polisi sudah maklum, yang belakang juga nggak akan klakson. Kenapa? Tertulis di atas belajar. Makanya kalau mau supaya ustadz nggak marah, nggak kritik, tulis di depan belajar. Tapi kan ada tulisan di belakang 11 tatap muka. Kalau udah 11 kali keluar SIM. Apa itu? Surat izin membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita punya ada pondok tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran mujahid fisabilillah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan tausiah tadi jam 5. Sekarang sudah jam 6 kurang 5. Ada waktu 15 menit. Nanti saya jawab pertanyaan. Baru jam 6.10 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli ya diam aja. Udah ada pertanyaannya Ustaz? Kalau sholat witirnya 2 rakaat salam, terus 1 kali lagi salam, atau langsung 3 rakaat? Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Saya sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hadisnya sahih. Riwayat siapa? Riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada yang witir 2 rakaat tambah 1 lagi, hadisnya juga sahih. Riwayat siapa? Riwayat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya dekat dengan Nabi, dua-duanya melihat Nabi, dua-duanya hadisnya sahih. Jadi kalau gitu dua-duanya betul, betul. Jangan kelahi gara-garanya. Yang nggak witir Pak Ustadz, ya betul juga orang witir sunat, tapi keterlaluan. Masa nggak sholat witir? Ada nggak mazhab yang mewajibkan witir? Ada. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 3 mazhab mengatakan witir sunat, tapi mazhab Hanafi witir wajib. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita mazhab Syafi'i. Coba dulu kalau yang datang ke Indonesia ini ulamanya dari